Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di kesempatan sore hari ini mari kita diberikan waktu untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Kita pergunakan dengan baik kesempatan ini. Kita persiapkan hidup kita, hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa sore hari ini. Mari kita undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di kesempatan sore hari ini dalam ibadah kami. Biar kuasa-Mu yang memimpin segenap hidup kami, kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua Tuhan, para pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Engkau memimpin ibadah kami. Kami mengundang kuasa hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengundang kuasa-Mu untuk menjamah setiap pribadi kami. Dan kami mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari sidang jemaat, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengan pujian kita mengagungkan Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
kasih Yesus. Haleluya Yesus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Tuhan untuk hadirat-Mu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan. Haleluya, jelikan kami, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Ku. Sembah, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah
kami ini Tuhan, yang merindukan air. Kami merindukan akan kesegaran. Kami merindukan air, sungai-Mu untuk senantiasa mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus yang menjadi kekuatan kami. Engkau Yesus, Allah Roh Kudus yang memberikan kuasa urapan. Seperti rusa, rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa Tuhan, Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sebut nama Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segala. Sekali lagi, sebut nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau Sekali lagi, sebut nama Yesus. Oh, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada kesempatan sore malam hari ini dengan kerendahan hati,
untuk kami boleh datang menyembah, mengagungkan Engkau, berdoa. Untuk itu Engkau akan tolong kami, urapi kami Tuhan, karena kami tahu dan menyadari segalanya ada pada Engkau Tuhan. Untuk itu mari urapan kuasa-Mu kami butuhkan. Engkau akan melihat kekurangan kelemahan kami, ampuni kekurangan kelemahan bahkan dosa yang masih ada, supaya sore malam hari kami boleh layak berada di bawah kaki-Mu. Ibadah doa penyembahan ini, hadirat-Mu dibutuhkan dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Di rumah masing-masing Engkau juga berhadirat di antara mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu, baik dalam mendengar firman-Mu, baik di dalam datang menyembah dan berdoa, setiap kuasa yang mau mengganggu, Tuhan perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali dan saya ucapkan selamat sore menjelang malam di dalam damai sejahtera Tuhan, ya, dan biarlah kita tetap menjaga segala sesuatu untuk kita bisa konsentrasi di dalam mendengar firman Tuhan untuk mendorong kita datang kembali menyembah kepada Tuhan dan juga untuk dapat datang dengan segala kebutuhan lewat doa-doa. Mari saya akan ajak kembali di dalam ibadah PA yang lalu, kita sudah mendengarkan bahwa kita masuk di dalam yaitu pasal yang selanjutnya, Matius 28. Matius 27 itu menunjuk pada 7 percikan darah di atas tabut perjanjian ini. Sedang Matius 28 itu merupakan satu kelanjutan. Jadi Matius 27 dan 28 itu berurutan. Ini sesuai dengan yaitu terangnya tabernakel juga. Nah, kalau pasal 27 merupakan pasal yang memberitahukan jalan sengsara atau jalan kematian Yesus alami dengan 7 percikan darah. Sedang pasal 28 ini menunjukkan Shekinah Glory atau jalan kemuliaan. Sebagian sudah diterangkan PA kemarin. Jadi di balik jalan kematian bersama Yesus pasti ada jalan kemuliaan bersama dengan Yesus. Jalan kematian itu bukanlah langkah terakhir. Mati di atas itu bukan langkah yang terakhir, tapi langkah atau jalan pertama dalam mengikut Tuhan yang akan nanti disusul dengan jalan kebangkitan dan disusul dalam kemuliaan itu untuk selama-lamanya. Mari saya ajak terlebih dahulu kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini,
Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi saudara, pengalaman kematian bersama Yesus disusul pengalaman kebangkitan bersama Yesus, disusul dengan pengalaman kemuliaan bersama Yesus. Itu diterangkan pada PA kemarin. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi di sini kita lihat Yesus lahir menjadi manusia dari keturunan Daud. Silsilahnya ini. Dia mengalami kematian di kayu salib, tapi juga mengalami kebangkitan. Matius 22 ayat 42 sampai 44. Matius 22 42 sampai 44. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh Kudus dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Yesus bukan saja lahir menjadi manusia sebagai keturunan Daud, kemudian mati dan bangkit. Tetapi dia duduk dipermuliakan di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Jadi jalan kematian, kebangkitan, dan kemuliaan itu sudah dirintis lebih dahulu oleh Yesus. Ya. Kenapa Yesus harus turun ke dunia merintis atau membuka jalan kematian, kebangkitan, kemuliaan sampai ke tahta Allah Bapa? Ya, jawabannya yang pertama 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus turun ke dunia itu supaya kita hanya mengikuti jejak Kristus. Apa? Ya, jejak Kristus, sehingga kita tidak akan pernah tersesat. Kalau kita mengikuti jejak Kristus, kita tidak akan pernah tersesat. Jadi kita tidak perlu mencari ataupun membuat jalan sendiri. Ya, nanti kita bisa tersesat. Tapi ikuti jejaknya Yesus. Ya, mati, bangkit, mulia dalam kekekalan. Kalau ikuti itu kita gak akan pernah tersesat. Yohanes 10 ayat 4. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Jadi ia berjalan di depan mereka, artinya ada jejak Yesus yang bisa kita ikuti. Jejak Yesus yang bisa kita ikuti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di mana kita bisa mengikuti jejak Kristus? Ya. Kita bisa mengikuti jejak Kristus di dalam sistem penggembalaan. Ya. Domba, ya, ada gembalanya, gembala domba jalannya di depan, dombanya ngikut. Kalau gembala yang jalannya di belakang, itu gembalanya siapa? Gembalanya bebek, ya, di belakang.
Lah kalau di depan bebeknya bertelur ya nggak ngerti. Ya, tapi di sini gembala domba itu Kristus berjalan di depan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Di luar sistem penggembalaan, sekalipun katanya hebat, luar biasa, kita bisa tersesat, bahkan pasti tersesat. Yohanes 10 ayat 4. Ya. Tadi saudara dikasih Tuhan, kita lanjutkan ya. Sekali lagi kita baca, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, mengikuti jejaknya Yesus. Yesus adalah firman atau logos. Firman, ikuti itu. Ya, ikuti perkembangan firman Tuhan. Ya. Tadi dikatakan domba-domba mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya. Jadi di mana mengikuti jejak Kristus? Dalam sistem penggembalaan. Lalu bagaimana caranya mengikut Yesus? Caranya sekarang. Tadi di mana? Sekarang bagaimana caranya mengikut jejaknya Yesus? Yaitu dengan mendengar satu suara gembala atau satu firman penggembala, firman pengajaran yang benar lewat firman penggembalaan. Ya, jadi bagaimana cara mengikuti jejak Yesus? Dengan mendengar suara gembala lewat firman pengajaran benar dalam penggembalaan. Firman penggembalaan adalah firman pengajaran yang benar yang dipercayakan oleh Tuhan, oleh gembala agung, dipercayakan kepada seorang gembala untuk bisa disampaikan kepada sidang jemaat dengan setia, berkesinambungan terus-menerus dan diulang. Ini saudara dikasih Tuhan. Lalu apa sih kegunaan firman penggembalaan? Kok katanya supaya ya dalam firman penggembalaan ya mengikut Yesus. Apa kegunaannya firman penggembalaan? Yang pertama, firman sebagai makanan bagi sidang jemaat supaya mengalami pertumbuhan rohani. Inilah hari-hari ini gerak firman Tuhan yang kita ikuti itu merupakan jejak daripada ya pribadi Tuhan. Pasal 27 tentang kematian sudah kita bahas ya. Dan supaya mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita bisa makan, ya kalau anak kecil, ya makannya nggak beres, pertumbuhan tubuhnya nggak beres. Ya. Semua kita yang bisa secara jasmani ya bertumbuh terus tubuh kita oleh karena makanan. Ya. Jadi kegunaan firman penggembalaan yang pertama sebagai makanan bagi kita semua supaya mengalami pertumbuhan rohani. Inilah kesempatan di mana kita masih diberikan makanan rohani, yaitu firman pengajaran yang benar untuk kita bisa bertumbuh rohani kita sampai satu saat nanti ya kita bisa mencapai kepada kesempurnaan. Dan kegunaan firman penggembalaan yang kedua adalah sebagai komando. Komando untuk apa? Mengatur gerak pelayanan dalam sidang jemaat. Jadi enggak sendiri-sendiri, kacau sendiri-sendiri, ya. Tapi firman kembali sebagai komando, ya. Dalam pelayan kita, komandonya satu, yaitu dia sebagai kepala,
ya, sebagai komando, firman pengajaran yang benar. Nah, ini ya, jadi semua dikomando itu kan. Ya, enggak jalan sendiri, satu komando yaitu firman. Kalau kita perhatikan firman, kita terus dari ibadah pasti menjadi satu arah. Coba kalau main musik, coba ya, yang main keyboard satu, ya, terus yang keyboard dua karepe dhewe, ya, yang bass karepe dhewe, ya, yang drum karepe dhewe, 3/4 di antem 4/4, yang lainnya 3/4, kacau, satu komando. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Dan kegunaan firman penggembalaan yang ketiga menjadi tuntunan tangan gembala agung. Firman itu menuntun kita. Itu bagikan tangan gembala agung yang menuntun. Artinya menuntun, memberi petunjuk arah. Ya, arahnya ini loh, supaya enggak tersesat. Ini saudara dikasih Tuhan. Mari kita perhatikan kegunaan firman pengembala itu. Ya. Saudara, firman pengembalaan ini juga sebagai tongkat komando. Ya. Sebagai tongkat komando. Kalau pejabat-pejabat itu, ya, itu dari TNI Polri yang pimpinan pasti ada bawa tongkat komando, sebab dia komando. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu kemana sih arah firman penggembalaan itu? Ya. Dengan tongkat komando, ya, firman penggembalaan sebagai tongkat, ya, mengarahkan ini loh ke sana. Ya. Kemana arah firman penggembalaan? Yang pertama, Yohanes 10. Yohanes 10 1 sampai 3. Yohanes 10 1 sampai 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi arah yang pertama firman penggembalaan itu yaitu menuntun ke dalam kandang. Ya, sudah percaya, bertobat, ya, sudah memberi diri dibaptis. Itu kalau dalam tabernakel masih ada di dalam daerah halaman. Tapi firman itu menuntun dalam kandang untuk dibawa masuk di kandang pengembalaan. Tabernakel masuk dalam ruang suci. Ya. Di ruang suci terdapat 3 macam alat. Ini menunjuk kepada ketukunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, yaitu pelita emas, tekun dalam ibadah raya, meja roti sajian, tekun dalam ibadah PA dan perjamuan suci, mezbah dupa emas, tekun dalam ibadah doa penyembahan seperti malam hari ini. Jadi untuk bisa masuk ke kandang pengembalaan, kita harus masuk pintu sempit. Pintu sempit bicara tentang penyaliban daging. Nah, ini. Jadi sistem pengembalaan itu sistem keteladanan. Ya. Gembala berada depan, firman pengembalaan ada depan. Ya. Kalau saudara dikasih Tuhan masuk dengan pintu sempit, kita harus berusaha, harus berjuang, ya, dengan sungguh-sungguh. Enggak seperti masuk pintu lebar itu jos gitu aja.
tapi masuk pintu sempit harus berjuang. Daging ini harus berjuang ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Hasil kalau masuk pintu sempit atau masuk penggembalaan, ya, hidup kita akan berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Akulah pintu. Nah, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menumbuhkan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini hasilnya masuk pintu sempit atau masuk penggembalaan, kita akan hidup berkelimpahan tadi. Artinya hidup berkelimpahan bukan dilihat dengan banyak nol, tetapi yaitu hidup berkelimpahan, ya, itu secara jasmani kita dipelihara sampai kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi ya, kita bisa mengucap syukur. Itulah hidup berkelimpahan. Ya. Berapapun, ya. Kalau kita bisa mengucap syukur, itu merupakan hidup berkelimpahan. Secara rohani, ya, hidup berkelimpahan yaitu berada dalam ketenangan, ada dalam kedamaian, sehingga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bukti yang mengucap syukur kepada Tuhan bukan dengan mulut bibir, tapi dibuktikan yaitu lewat kita mau beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak tergembala, maka kita tidak mengalami ketenangan. Tidak ada gembala. Yang dibutuhkan oleh domba itulah gembala. Bisa memberi makan, bisa menjaga, melindungi. Ya. Nah, sekarang saudara, yaitu yang tadi yaitu arah pilihan pengembalaan menuntun ke dalam pengembalaan. Yang kedua Yohanes 10 ayat yang ketiga, tadi, untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tadi ke dalam. Arah yang kedua, domba dituntun keluar kandang. Ya. Kemana? Sudah katanya dituntun masuk, kok sekarang dituntun keluar. Ya. Yohanes 10 ayat yang ke-6. Yohanes 10 ayat ke-6. Maaf, ayat ke-16. Ya. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Yohanes 10 ayat 3 dulu. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan yang memanggil domba masing-masing menuntun keluar. Ini arah kedua. Sekarang Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Satu kawanan dengan satu firman pengajaran yang benar. Jadi domba-domba ya, tadi dimasukkan ke dalam kandang. Setelah itu ya, di dalam kandang sudah ya baik, sudah berkelimpahan ya, firman-Nya juga demikian. Kemudian dituntun
keluar menuju kandang domba lain, yaitu tentunya sesuai firman. Ini sama dengan pelayanan pembungan tubuh Kristus. Jadi lewat ibadah persekutuan antar pengembalaan sampai kita bisa menjadi satu kawanan dengan satu gembala agung. Satu tubuh yang sempurna dengan Yesus sebagai kepala. Satu tubuh dengan satu kepala. Satu firman pengajaran benar. Semua nanti sama. Yang ini kita doakan. Ya, supaya masing-masing pengembalaan ada dalam arah yang benar. Ini untuk bisa menjadi satu tubuh. Jadi dimulai dari kumpul di dalam kandang sendiri terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah berkelimpahan tadi, sudah mengalami kelimpahan dalam pengembalaan ini, maka harus dibawa, dituntun menuju keluar, atau tempat pengembalaan yang antar pengembalaan. Jadi harus sesuai firman secara berurutan. Dari dalam menuju keluar. Sebab tanpa kandang-kandang yang lain, kita tidak bisa menjadi sempurna. Karena yang menjadi sempurna adalah satu tubuh. Persekutuan, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Satu menjadi satu. Kalau kita sendiri, apalagi cuma nikah. Enggak sampai sempurna. Nikah. Satu pengembalaan, baru nanti antar pengembalaan yang dalam satu kepala, satu komando, satu firman pengajaran yang benar ini. Saudara dikasih Tuhan, jadi ini kita sadar, kalau kita sudah berkelimpahan dalam pengembalaan dengan yang lain, untuk bisa menjadi sempurna. Nanti yaitu sampai kafir dengan Israel menjadi satu tubuh. Ini arahnya. Saudara dikasih Tuhan. Sebenarnya di dalam pengembalaan saja kita sudah rasa cukup. Sudah terpelihara oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh egois sebab masih ada kandang yang lain. Supaya kita bisa menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Yesus harus turun ke dunia untuk merintis jalan kematian, kebangkitan, kemuliaan sampai ke takhta Allah Bapa. Itu kita mau untuk mengikut Kristus dalam sistem pengembalaan, dimasukkan kandang. Kemudian yang kedua dituntun keluar. Nah, sekarang kita akan melihat, kalau tadi Yesus turun ke dunia merintis jalan kematian, kebangkitan, kemuliaan sampai tata Allah yang pertama, yaitu kita mengikuti jejak Yesus. Yang kedua, Yesus turun ke dunia untuk memberikan Roh Kudus. Yesus turun ke dunia merintis jalan kematian, kebangkitan, kemuliaan, dan yang kedua untuk memberikan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus pergi itu artinya Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga.
Jadi saudara dikasih Tuhan, Yesus turun ke dunia untuk memberikan Roh Kudus lewat Dia mati bangkit naik ke surga. Memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai kekuatan ekstra di mana kita sedang berada di padang gurun dunia ini yang penuh dengan berbagai masalah, yang penuh ada badai dan sebagainya ini. Tapi kalau ada Roh Kudus itu, ya, itu merupakan kekuatan ekstra. Kita sekarang bagaikan berada di padang gurun dunia ini. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita belajar dari Yohanes Pembaptis, ya, bajunya Yohanes Pembaptis itu dari bulu unta, ya. Yohanes Pembaptis, ya, jubahnya dari bulu unta, ya, yang berguna di padang gurun dunia ini. Di padang gurun saat itu, ya, Yohanes pakai jubah bulu unta ini. Ini kita butuhkan, Roh Kudus kita butuhkan. Bagikan Yohanes pakai jubah bulu unta yang berguna di padang gurun dunia. Bulu unta itu kalau dipakai, ya, kalau siang bisa menahan dan menyerap panas supaya, ya, kita tidak kepanasan, supaya kita tidak menyakiti orang lain. Saat malam bisa menahan dingin dan menghangatkan. Jadi kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, maka kita tidak hancur bersama dengan dunia ini. Dunia ini sedang ke arah atau sedang menuju kepada kehancuran. Sekalipun nampaknya bertambah luar biasa, tapi sesungguhnya sedang menuju kepada kehancuran. Bagi manusia dan lain sebagainya itu sekarang pandemi COVID-19. Alamnya banjir, gempa, gunung bergerak aktif dan lain sebagainya. Itu sedang menuju kepada banjir dan lain sebagainya. Yohanes 14, 16, 18. Yohanes 14, 16, 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, Yesus naik ke surga, ya, kita bagaikan yatim piatu. Untuk itu kita perlu kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi tanpa Roh Kudus kita bagaikan yatim piatu atau menjadi yatim piatu secara rohani. Ya. Jadi kalau tanpa Roh Kudus kita menjadi yatim piatu secara rohani. Pengertian yatim piatu secara rohani yang pertama tidak jelas asal usul kelahirannya. Karena yatim piatu tidak ada bapa, tidak ada ibu. Artinya tidak mengalami kelahiran baru, tidak mengalami keubahan hidup, tetapi tetap menjadi manusia darah daging yang tidak mewarisi kerajaan surga. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga dan akan binasa. Pengertian yatim piatu secara rohani yang kedua,
ya, itu ditandai dengan kelemahan daging. Ya. Anak yatim piatu, ya, ada kelemahan. Ya. Secara rohani, yatim piatu ditandai dengan kelemahan daging. Kelemahan daging pertama, Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kelemahan daging adalah cenderung untuk melakukan perbuatan dosa atau daging yang mengarah kepada kematian atau kebinasaan. Nah, tapi kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mematikan perbuatan daging atau dosa, sehingga bisa bertobat, bisa hidup benar, hidup suci yang mengarah kepada hidup kekal untuk selama-lamanya. Sekarang ya, yang kedua ditandai dengan kelemahan daging. Yang kedua Roma 5 ya, ayat 3 dan 5. Roma 5 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kita harus semakin tekun. Ya, dikatakan yaitu ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi daging ini cenderung ya, menghadapi sesuatu, daging ini nanti kecewa, putus asa, bahkan ada yang tinggalkan Tuhan karena menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Jadi saat-saat kita menghadapi masalah sulit ini, sesungguhnya untuk supaya kita tahan uji dan selanjutnya ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi kalau daging itu, waduh kok gini ya, aku sudah gini kok gini ya, kecewa, putus asa, tinggalkan. Ya, Tuhan menghadapi sesuatu. Ya, tetapi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah sehingga kita bisa tahan uji atau tahan banting, sehingga kita bisa tetap setia, bahkan berkobar-kobar dalam beribadah dan melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Ya. Ini ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Ya. Tanda kelemahan daging yang ketiga, Roma 8 26 28. Roma 8 ya, 26 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Lemah. Menghadapi masalah. Berdoa, oh gimana? Enggak bisa. Tapi Roh Kudus ya akan membantu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini dia sebagai imam besar yang sedang tugas berdoa. Dan Allah
yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mengakui bahwa daging itu lemah, bahkan nggak bisa berdoa menyembah Tuhan. Ini kelemahan yang paling tertinggi kalau kita tidak bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Doa penyembahan, ya, lemah, tidak sampai di hadirat Tuhan. Akibatnya kita kering rohani, nanti mati rohani, sampai mati kekal. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk bisa menyembah Tuhan sampai pada puncaknya. Kita hanya mengeluh, mengerang kepada Tuhan, menyerukan nama Yesus, menyerukan haleluya. Sudah tidak ada permohonan lagi, hanya mengerang dan menyerukan haleluya. Inilah merupakan pergumulan yang sungguh-sungguh, pergumulan yang ditandai satu keseriusan sungguh-sungguh. Seperti contoh wanita mengandung yang mau melahirkan anak, sudah nggak bisa banyak kata-kata lagi, hanya bisa menaruh nama Yesus. Lagi sakit sekali nggak bisa, hanya haleluya, haleluya Yesus. Itu salah satu contoh. Saking sakitnya itu, ya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi sehebat apapun kerja Tuhan di akhir zaman, keadaannya seperti wanita hamil dan waktunya akan melahirkan, tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa, dan berhadapan langsung dengan naga, ya, seperti dalam Wahyu 12 ayat 1 dan 4, ya. Ini, ya, jadi nggak bisa lagi sakit, nggak bisa, Tuhan, paling Tuhan tolong, berseru Tuhan, ya. Haleluya, tolong Yesus, nggak bisa yang lain-lain. Karena dalam keadaan kondisi yang tidak, sekarang ini kita menghadapi, ya, gereja itu menghadapi kondisi apapun, ya. Saudara dikasih Tuhan, kita butuh kekuatan dari Roh Kudus untuk banyak mengerang berdoa. Kita tidak ada daya apa-apa untuk menghadapi masa kesukaran besar yang pertama ini untuk seluruh dunia ini, ya. Kita lihat contoh, ya, Wahyu 12 ayat 1-4. Ya, perempuan sudah berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12, bersalutkan matahari. Ya, mari Wahyu 12 ayat 1-4. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubukan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Ia sedang mengandung dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan, berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya secara
segera sesudah perempuan itu melahirkan. Ya, gini, seperti perempuan sudah gereja Tuhan mencapai ya, kehidupan jadi terang dunia. Ya. Tapi di sini hendak melahirkan ini. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, melemparkannya ke atas bumi. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, jadi bintang-bintang di langit sepertiga. Bintang-bintang ini bicara dengan pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Diseret dengan ekornya ular naga sepertiga bintang. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ular, ya, ular alat reproduksi, ya, itu ada di ekornya, ya. Ekornya, ya. Ini, ya, bicara tentang, ya, dosa kenajisan, dosa percabulan, dosa kawin mengawinkan. Ini keadaan di akhir zaman ini. Sepertiga sudah jadi bintang. Ya. Bintang bicara hamba-hamba Tuhan. Tapi terseret oleh ekor ular naga, sepertiganya jatuh oleh dosa akhir zaman, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan. Nah, ini untuk itu kita harus hati-hati, harus ekstra hati-hati. Jadi hari-hari ini kita mengeluh dan mengerang untuk apa? Yang pertama, untuk menghadapi naga atau setan itu. Sama dengan menghadapi pencobaan di segala bidang yang tidak bisa ditanggulangi dengan apapun juga. Ujian di segala bidang. Ini yang sedang diperhadapkan dengan kita. Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, menghadapi naga atau setan, menghadapi segala krisis secara total, krisis total di segala bidang yang tidak bisa juga ditanggulangi dengan kekuatan dunia. Ya. Dan untuk menghadapi naga setan kita mengerang, ya, yaitu yang ketiga, menghadapi naga setan, ya, artinya itu, ya, menghadapi dosa sampai puncaknya dosa. Tadi ekor itu bicara tentang percabulan, dosa kawin mengawinkan, ya. Mulut itu dosa makan minum. Dan yang keempat, sampai pencobaan nikah dan buah nikah. Ya. Ini terjadi sekonyong-konyong. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita harus banyak mengeluh dan mengerang, sekalipun kita mungkin sudah, ya, merasa suci, merasa berhasil, dan semua baik. Apalagi kita yang masih dalam keadaan yang masih, ya, belum settle, masih porak-poranda, harus mau untuk hari-hari mengeluh, mengerang hanya kepada Tuhan, menghadapi apapun juga, sampai nanti pencobaan nikah dan buah nikah. Ya. Rasanya nggak apa-apa, tapi tetap kita harus mengerang, mengeluh, ya, serah semua ke dalam tangan. Tidak ada, karena semua ini datangnya bisa sekonyong-konyong ini, ya. Bisa datang sekonyong-konyong, ya.
Oleh sebab itu kita harus ekstra hati-hati, harus berjaga-jaga, tetap mengeluh mengerang, sebab naga itu bagikan angin dan gelombang yang sekonyong-konyong menghantam perahu di lautan. Hari-hari ini ada peningkatan bagikan angin. Ini kita harus mau. Kita tidak berdaya menghadapi ini. Kita hanya dapat mengerang kepada Tuhan, mengeluh, mengerang kepada Tuhan. Bukan bersungguh-sungguh, tapi mengeluh karena kita tidak punya kekuatan. Seperti seorang perempuan akan melahirkan, nggak ada kekuatan apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, Jadi kita perhatikan di hari-hari ini, kita berjaga-jaga, terus mengerang. Kita tidak boleh lengah di hari-hari ini, tidak boleh lengah sedikit pun. Sebab apa? Sebab mata ular itu tidak berkedip. Ular kalau sudah melotot terus, tidak berkedip. Begitu kita lengah, pasti dimakan, jatuh. Jadi jangan sampai kita lengah sedikit pun. Ular itu matanya melotot terus. Kita mengeluh dan mengerang kepada Tuhan sampai kita mendapat kemenangan atas dosa atau atas pencobaan atau ujian, dan mendapat perlindungan dari Tuhan. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus mau memperhatikan, mengeluh dan mengerang, Yang kedua untuk apa? Untuk menghadapi pembebasan tubuh atau daging. Roma 8, 22, 23. Roma 8, 22, 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita mengeluh mengerang. Yang kedua untuk menghadapi pembebasan tubuh daging, sama dengan mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini arahnya kita ke sana. Kalau nanti dia datang kali kedua sebagai kepala, kita harus sudah siap menjadi tubuh yang sempurna. Kalau dia datang sebagai mempelai laki-laki, kita sudah menjadi siap menjadi mempelai wanita untuk menyongsong kedatangan dia kali yang kedua. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita menyadari masih banyak sifat, masih banyak karakter daging yang harus diubahkan. Jangan tinggal di dalam kelemahan. Terlebih senang dalam kelemahan. Tapi jangan putus asa terhadap kelemahan. Tapi kita harus berusaha sampai nanti satu waktu. Dan sewaktu-waktu kita akan dibebaskan dan mengalami keubahan
hidup. Mau tidak mau, kita harus berubah. Daging ini menjadi seperti Yesus. Benar, suci, nanti sempurna. Mati, bangkit, sempurna. Itu kita sudah belajar pada saat yang lalu. Pelayan siap? Pelayan siap? Tadi kita belajar dari ibu yang hendak melahirkan. Ya. Gimana? Belajar dari ibu. Ya. Ibu yang sudah melahirkan gimana? Apa yang dipelajari? Yang pertama, ibu akan melahirkan itu sabar. Menunggu waktunya Tuhan. Ya. Jangan waktunya kita. Tunggu waktunya Tuhan, tidak boleh mengeluh. Enggak boleh mengomel. Tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Semua waktunya Tuhan. Ya. Bukan waktunya manusia menentukan. Ya. Oh, nanti 17 Agustus. Anakku lahir 17 Agustus. Supaya dirayakan seluruh Indonesia. Ya, nanti dioperasi aja 17 Agustus. Apa itu waktunya Tuhan? Belum tentu. Ya. Karena menentukan waktunya sendiri. Ini hati-hati. Hati-hati. Ya. Semua harus sabar menunggu waktunya Tuhan sampai waktu Tuhan berikan kemurahan untuk melahirkan. Dan yang kedua, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun dalam kesakitan, ibu hamil dalam kesakitan, dalam penderitaan, ya, kematian, sabar dan taat. Di tengah-tengah penderitaan dan kesakitan, maka Tuhan akan bebaskan dan ubahkan kita. Masa ibu lagi mau melahirkan, ya, wis karpe dhewe enggak taat wis, ya, suruh di tempat tidur, ya, menunggu waktunya, sabar. Mungkin sakit, wah daripada sakit aku tak jalan-jalan. Loh, berarti enggak taat. Ya, enggak boleh, kamu harus bed rest. Ya, itu air ketupat sudah pecah, walah gak popo jalan, itu nggak taat. Jadi saudara dikasih Tuhan, sabar menunggu waktunya Tuhan, harus tetap taat kepada Tuhan, sekalipun dalam kondisi apapun. Jadi sabar dan taat di tengah-tengah situasi penderitaan, di tengah-tengah kesakitan. Maka Tuhan akan bebaskan dan ubahkan kita sampai satu waktu saat Yesus datang kali kedua, kita sudah diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Dan kita terangkat bersama Dia di awan-awan yang permai. Kita dipermuliakan sampai kita duduk di takhta Allah Bapa bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita terus berjuang, mengeluh mengerang kepada Tuhan. Kondisi apapun, nanti Tuhan yang akan jawab. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang Jumat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi
kasih setiamu kami rasakan dalam hidup. Engkau terus memperhatikan kami. Haleluya Yesus. Sampai pun yang tidak terpikirkan oleh kami, Engkau nyatakan bagi kami. Kami hanya debutan yang tidak berdaya, tapi Engkau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Bahkan menghadapi masalah hujan, menghadapi masalah-masalah ada, kami pun tidak berbuat apa-apa, bagaikan seorang ibu yang melahirkan. Yang seringkali kami tidak sadari Tuhan, tapi biarlah jejak-Mu yang kami ikuti Tuhan. Bahkan seringkali kami tidak menyadari kami sedang dituntun masuk dalam keadaan pengembalaan secara rohani, dan firman pengembalaan itu sebagai komando Tuhan. Biarlah ini menjadi perhatian bagi kami semua Tuhan. Roh Kudus kami membutuhkan untuk beri kekuatan.
segala krisis yang sedang diperhadapkan dalam segala bidang juga. Hanya Kau, Roh Kudus yang memberi kekuatan. Bahkan ujian dalam nikah dan dua nikah, di mana setan terus sedang memburu supaya nikah berjatuhan, sehingga tidak sampai jadi nikah yang rohani Tuhan. Haleluya, tolong Tuhan. Haleluya, bagi kita semua berjaga-jaga, karena semua itu boleh datang sekonyong-konyong Tuhan. Tidak ada kekuatan daya lain Tuhan kecuali firman dan urapan Roh-Mu. Dan semua itu Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami, seperti seorang ibu yang akan melahirkan Tuhan, untuk boleh sabar menunggu waktu-Mu Tuhan. Kalau sedang diperhadapkan dengan masalah ujian apapun juga kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, dan kami boleh tetap sabar menunggu waktu-Mu yang tepat demikian menghadapi masa-masa sekarang ini Tuhan. Haleluya, kami tidak punya kekuatan kemampuan apapun. Haleluya, haleluya, haleluya. Juga beri ketaatan kepada kami semua, baik sidang jemaat, pelayan-pelayan hamba-Hamba, beri kekuatan Tuhan untuk bisa tetap taat Tuhan, taat kepada Engkau, taat kepada firman pengajaran yang benar dalam penggembalaan. Engkau terus akan menuntun kami ke arah yang tidak tersesat Tuhan, tapi arah yang benar menuju satu titik. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, kuasai semua kami sidang-Mu. Haleluya, untuk sungguh-sungguh bukan sekedar ibadah dan pendengaran firman saja, tetapi mencapai yaitu titik untuk dipraktikkan sehingga ada perubahan yang nyata. Dan biarlah kami semua boleh antusias Tuhan dan kerinduan dan merupakan kebutuhan, yaitu makanan yang rohani ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan sampai kelemahan ini terus terjadi sampai menghadapi kematian rohani Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Biar kemurahan-Mu tetap berlaku atas kami, siapapun kami. Tetapi kami mau kemurahan-Mu saja yang ada dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh
kehidupan kami yang berpegang teguh kepada firman pengajaran urapan Roh itu akan tetap Tuhan, tidak akan diseret oleh ekornya ular naga itu Tuhan, tapi kami tetap berdiri dengan teguh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang terucapkan banyak, kami hanya mengeluh Tuhan, mengeluh, tetapi kami Roh Kudus yang akan terus membawa doa-doa ini Tuhan. Haleluya, sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kemurahan-Mu tetap berlaku bagi kami sidang jemaat muda yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Ya, ya. Katakan kemurahan lebih dari itu. Oh haleluya. Rahmat-Mu lebih dari itu. Bawa lidahku sekali lagi kemurahan lebih dari itu. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saudara mungkin membutuhkan doa-doa yang dipanjatkan. Mari saudara yang ada kebutuhan apapun, saudara boleh pujikan sambil mengangkat tangan kepada Tuhan, dan biar serahkan semua masalah apa yang sedang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan malam hari nak turun tangan menolong. Haleluya Yesus. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Haleluya. Benar kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami lebih dari kepada kehidupan ini Tuhan. Engkau sudah mati bangkit dalam kemuliaan Tuhan, naik ke surga. Itulah jalan yang Kau rintis bagi kami. Saat yang Kau turun kali kedua, Engkau juga membawa kami, menjemput kami Tuhan. Untuk itu Bapa, hari-hari ini biarlah kami boleh menghadapi segala sesuatu itu dengan kekuatan daripada kuasa urapan Roh Kudus, juga firman dalam pengembalian yang terus memberitahukan, mengarahkan, menuntun sampai di tempatnya saat nanti. Kami serahkan saat ini bagi sidang jemaat yang sudah mengangkat tangan yang membutuhkan, yaitu
kuasa pertolongan-Mu menghadapi angin badai gelombang yang sedang terjadi. Tapi kami tahu kalau kami mengangkat tangan dan menyerahkan kehidupan ke dalam tangan, percaya dan mempercayakan hidup, maka Engkau juga akan turun tangan. Malam hari juga Engkau akan turun tangan untuk menolong setiap pribadi yang membutuhkan, baik itu di dalam nikah, buah nikah Tuhan, bagi yang sakit juga Tuhan, yang saat mengangkat tangan juga Engkau sudah angkat kuasa menjawab sakit penyakit Tuhan. Dan biarlah yang sudah mulai kering dalam ibadah Engkau akan dorong kembali Tuhan. Oh, mungkin Bapa dalam surga yang ada kena dengan penyakit apapun termasuk COVID-19, Engkau juga akan redakan. Engkau tolong Tuhan, angkat Tuhan segala kuasa sakit penyakit yang ada, juga masalah-masalah yang sedang terjadi penularan begitu cepat Tuhan. Tapi Engkau tetap akan melindungi kehidupan kami anak-anak-Mu yang mau menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi anak-anak yang studi juga Engkau tolong supaya anak-anak ini juga tetap terjaga dan terlindungi daripada segala apapun yang sedang terjadi, dan biar mereka juga tetap bisa mengikuti studi bahkan ujian sampai mereka boleh berhasil naik tingkat dan sebagainya. Juga yang sebagai pegawai baik itu sipil ataupun negeri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan juga menolong di dalam mereka bekerja dimanapun berada, supaya mereka juga terlindungi Tuhan dari segala perkara yang ada, termasuk penularan COVID ini Tuhan. Yang berusaha, yang Bapa di dalam surga, yaitu segala usaha mungkin dirasakan Bapa ada penularan, tapi pemeliharaan-Mu tetap. Itulah ibarat kami Tuhan. Biar mereka mempercayakan ke dalam tangan-Mu dan tetap mengucap syukur kepada-Mu atas segala apa yang Kau sudah berikan, baik dalam usaha, baik itu pemilik toko, baik itu pemilik yaitu perancangan atau jual ya, yang ada juga di tempat-tempat di pasar dan sebagainya. Engkau tolong yang juga usaha dalam catering secara online, makanan dan sebagainya, Engkau juga akan tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap memberikan Bapa di surga kepada usaha ini tetap berjalan. Pemilik hotel, pemilik pabrik, pemilik apotek, semua serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk itu kami hanya berserah kepada-Mu karena ketidakberdayaan kami. Maka kami datang berseru kepada-Mu, menyerahkan semua ke dalam tangan. Kami percaya Engkau akan turun tangan menolong mereka, dan biar dalam ujian ini mereka bisa merasakan bahwa harus lebih sungguh-sungguh baik dalam ibadah pelayanan, mendengarkan firman Tuhan ya, untuk supaya Bapa dalam surga mereka juga tertolong. Rohaninya boleh diangkat Tuhan, sampai nanti di saat Kau datang kali kedua sudah mencapai ukuran-Mu Tuhan, dan siap menyambut kedatangan kali kedua dan akan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Jangan lepaskan satu pun Tuhan sidang. Haleluya. Jangan lepaskan Tuhan. Oh Yesus, Roh Kudus tolong pegang Tuhan. Haleluya, pegang kami semua Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Roh Tuhan. Pegang kami. Terima kasih juga dalam ibadah-ibadah pelayanan ini. Semua pelayan bisa juga melakukan tugas dengan beri kekuatan, beri kesehatan juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang terus mengatur dalam segala perkara Tuhan. Kau juga tolong beri hikmat, biar mereka semua takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga hikmat Kau berikan kepada mereka juga kepada masyarakat Tuhan. Oh haleluya, supaya juga menjaga, mengikuti aturan yang ada, protokol kesehatan, dan tidak sembarang Tuhan,
sehingga penurunan ini akan berhenti. Terima kasih Tuhan, karena ini merupakan satu kesempatan kami belajar sungguh untuk taat dengan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pelayan-Mu malam hari, beri kekuatan, kesehatan. Juga pelayan-pelayan yang lain, beri kekuatan, kesehatan. Sehingga waktunya untuk mereka bisa tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera dan kasih karunia Engkau limpahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali hanya kepada-Mu saja. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. Amin. In His name I find, in His name I find, in His name